wakaf apa tanah pribadi? Nah, harusnya saya yang tanya seperti itu. Itu tanah wakaf apa tanah pribadi? Kok bisa dibangun bangunan semegah itu? Yang nyuruh siapa? Ya alasan membongkar itu apa? Alasannya pembongkar itu Karena palsu. makam itu berdiri ilegal. Yang dimaksud ilegal itu apa, ada mayatnya apa tidak? Tidak ada Ada. mayatnya itu Tidak ada. ada. Mayatnya itu makam pribumi. Itu mayat pribumi yang diganti namanya menjadi Habib. Tidak pernah ada Habib di wilayah Winongan itu. Tidak pernah ada yang tinggal di Kasih wilayah Winongan gambarnya, Habib. host. Kasih gambarnya, host. Gak bisa, kurang pengikut ini. Tidak Baru pernah ada Habib Yaman yang tinggal di Winongan Bukan, minta sama dan hostnya tidak ada kasih yang gambar dikuburkan di situ. biar Rijas ngelihat, host. Kuburan pribumi yang dizolimi oleh Babilawi. Oh ya, ya, udah. Kok bilang babi? Babi itu bukan orang, Ah. bukan pengikut aliran sesat. Woi bangsat kau, Justru giliran Babilawi itu sudah Babilawi sesat. menghina ulama-ulama kami, menghina presiden kami, kau diam aja. Lalu kau marah-marah ketika mereka aku panggil babi. Bukannya marah. Sedangkan yang ditantang, kita fokus tadi, kita untuk fokus. berdebat, untuk Halo, berdebat, Jas. ditantang. Enggak, sebelum gambarnya keluar yang lembu, biarin pengikutnya dulu. Imat, itu Biar aku nggak ada yang panggil dia berani. nih Babilawi nih, Babilawi kau. Kalian ini cuman Lanjut lembu suara, jagokan lanjut ya. ini gambarnya nih, ceritakan. Nah, itu gambar. Lihat. Itu gambar makam-makam pribumi yang ada di situ ditimpa dengan bangunan segede gaban yang tidak berizin dan juga menyalahi peraturan desa yang melarang bahwa didirikan bangunan itu adalah menyalahi aturan dan juga melanggar hukum. Lalu salah untuk dibongkar. Melanggar aturan seperti apa aturannya? Aturannya Melanggar hukumnya seperti apa? Itu kan ada perdes. Dilarang mendirikan bangunan di pemakaman umum. Duh, Bangunan. Loh. ya berarti kan wakaf. Lah kok wakaf? Dilarang dilarang nih peraturan desa dan juga ada perda dilarang untuk mendirikan bangunan di pemakaman umum. Paham? Paham ya sampai sini ya? Ya. Paham ya? Nah, jika ada yang mendirikan bangunan di tanah umum itu, di pemakaman umum tersebut, lalu dibongkar warga, salah nggak itu? Beli apa Salah enggak itu? Hah? Beli apa enggak? Saya nanya dulu, makamnya itu beli apa enggak? Ya nggak ada yang beli di situ, makam umum itu, makam umum nggak ada yang beli. Maksud kamu apa yang beli? Ya maksudnya kan gini, siapapun yang meninggal boleh dikubur di sana gitu. Ya boleh dikubur di sana, boleh, Gini Pak, boleh dikubur di sana. nah, bentar. Ada aturan misalnya ya seperti di desa kami ini ya, ada yang mendirikan perumahan misalnya ya. Itu mereka harus beli sendiri lahan makam umum mereka. Tidak boleh menyatu di desa ya. Jadi nggak semua umum itu semua boleh dimakamkan di sini. Umum bagi misalnya desa tempat. Yang satunya boleh dimakamkan di sana, yang satunya enggak boleh. Gimana maksudnya? Mas, sampean di desa sampean apa memang di umum itu boleh untuk semua masyarakat sekecamatan? Kan enggak, hanya untuk kampung sampean aja. Tuh, kata umum itu di mana maksudnya? Umum itu ada batasnya juga, ya. Kalau di kampung saya enggak apa-apa. Umum itu terserah orang Papua, orang mana mau dikubur di kampung saya enggak apa-apa. Kita fokus ke tadi ya. Itu makam dilarang mendirikan bangunan dan dibongkar, salah nggak? Bangunannya yang dibongkar, apa kuburannya? Ya, bangunannya dibongkar dan juga kuburannya tetap ada. nih,
Itu kan pembangunan itu dalam segala yang ada di dalamnya, termasuk kijingnya. Bukan membongkar isi makamnya ya, kijingnya. Karena memang kijingnya dihancurkan. Bangunan, lihat, karena ada nggak di foto itu selain makam palsu itu, makam palsu Habib yang warna biru itu, ada yang dikijing nggak di antara yang lain? Selain makam yang palsu yang biru itu. Oh, berarti Coba yang lihat. dibongkar ini tidak ada jasadnya gitu, tidak ada mayatnya. Cuman yang dibongkar yang melebihi dari aturan kuburannya gitu. Nah, itu tidak makamnya ya, tidak isinya ya, tidak makamnya, tidak isinya. Hanya Oh, kijing dan bangunan. ya, berarti kalau seperti itu saya juga sepakat. Yang karena tadi ada yang menyebut ini Habib babi, itu keturunan babi, itu kan nggak boleh. Ya, gini loh Bang, ya. Gini Kalau loh Bang. babi lawi nyebut kiai-kiai kami dengan nama-nama hewan boleh. Pengajar Begini kau. Bang, kalau punya Gini bang. begini Bang, kalau Hei, misalkan presiden dihina-hina kau diam aja. Duh, Kiai-kiai dihina kau diam Duh, aja. Madura kalau macam pemimpin, apa Bang, kau? ya, Kiaimu dihina kau diam aja. Gini, jangan nyocos Madura dulu, macam jangan apa kau? nyocos lu. Jangan nyocos, kalau memang beretika dan berilmu, seorang Kalau pemimpin kau kalau memang tidak benar beretika itu dan boleh berilmu, dihina. kau jangan Agar apa? diam Supaya saja dia ketika sadar. kiai-kiai Nusantara dihina. Oke Bang Acong. Boleh kalau pemimpin, Ya, Mbak ini Bentar, Bang bentar. tapi kalau nggak benar. Bang Ijas, Bang Madura, Bang Ijas. Nah, bagaimana Anda sepakat dengan saya? Bagaimana Anda sepakat dengan saya dengan pembongkaran itu yang menyalahi aturan? Loh, kalau yang dimaksud pembongkaran menyalahi aturan, saya sepakat. Tapi kalau Sepakat. membongkar kuburan yang di dalam ada mayatnya, itu saya tidak sepakat. Yang Makam yang ada. melebihi kalau di tempat umum itu memang tidak boleh. Nah, di Winongan Itu, itu Bang. apakah dibongkar isi mayatnya? Enggak kan? Ya namanya foto, saya kan nggak bisa. Enggak dibongkar, Bang. Enggak ada pembongkaran isi mayat itu. Kalaupun memang isi mayat itu dibongkar, Bang, sekalian tes DNA itu, Bang. Kalau makam itu mau dibongkar, DNA-nya itu mau dites sekalian. Benar nggak itu keluarga dari Habib Yaman? DNA-nya itu sama nggak dengan DNA-nya Hasan Fahmi? Kalau memang itu diakui sebagai keluarganya. Dan ini harus dibuktikan nanti di pengadilan bahwa makam tersebut yang diakui sebagai makam Habib pas nggak DNA-nya dengan DNA Habib yang mengaku bahwa itu adalah makam keluarganya. Saya jamin tidak akan pas itu DNA-nya karena tidak ada Habib yang dimakamkan di situ. Itu adalah makam palsu yang dibangun untuk pesugihan. Dalam arti pesugihan apa? Untuk menerima kotak-kotak amal, dan kotak amal itu menjadi penghasilan untuk mereka, kekayaan pribadi untuk mereka, menghidupi mereka dan keluarganya. Kalian stoplah, wahai pribumi Nusantara, jangan mau lagi dibodoh-bodohi oleh kaum imigran Habib Yahudi Askenazi Yaman Selatan. Kok bilang Habib Yahudi? Ya memang Yahudi, Bang. Bukan Yahudi. Memang Yahudi Yaman itu mereka. orang Yahudi. Sampean gini, sampean berani nggak adu argumen atau berdebat di satu tempat yang umum? Berani nggak? Di mana? Di mana? Di mana? Ya di Jawa Timur. Nanti saya kasih fasilitasnya, keamanannya. Gini loh, Bang. Bang, Gimana? ya. Gimana? Tes DNA aja, Bang. Tes DNA. Tes DNA Habib ya. Dari 180 Habib itu DNA. Gini, saya ceritakan dulu dari awal ya. Ada suatu bangsa, ya. Suatu bangsa di Gini wilayah. Bang, tes Nah, DNA tunggu dulu. Begini Bang, saya cuma saya nanya ceritakan dulu. ini satu. Tes DNA itu apa ngambil sampel dari yang keturunan laki-laki atau yang dari keturunan perempuan? Nah, tes DNA itu garis lurus laki-laki yang diambil, Bang. Sedangkan putra Nabi itu yang laki-laki mana ada? Gini loh, Bang. Nih, saya ceritakan dulu Mana ya. ada? Tes Tunggu, DNA itu kan dengarkan dulu saya ngomong. Putri Rasulullah kan Iya. dinikahkan sama Mau, sepupunya. mau saya jelaskan Siapa? enggak? Mau saya jelaskan enggak ini, woi, ini Jas.
Hah? Mau saya jelaskan nggak? Walaupun sampean jelaskan, Bang, ya. Nih, saya jelaskan dulu. Jadi begini, ya. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sepupu bernama Sayyidina Ali. DNA Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu DNA karena mereka adalah sepupu dari kakek yang sama bernama Abu Thalib. Ya. Nah, dari Abu Thalib siapa Abu Thalib? Boh, gak tahu. paman Nabi itu. Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Kamu jangan salah sebut. Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi. Nah, makanya takutnya sampean salah Paman ayahnya dari Sayyidina Ali, Abu Thalib. Ya. Ya, mereka berarti genetik DNA-nya satu jalur. Satu jalur. Nabi Muhammad punya anak perempuan bernama Fatimah. Fatimah lalu nikah dengan Ali. Ali ini DNA-nya sama dengan Nabi Muhammad. YDNA-nya sama dengan Nabi Muhammad. Lalu dari Ali dan Fatimah itu mereka punya anak Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain ini punya anak dengan DNA yang sama dari Ali, Sayyidina Ali. Berarti yang mau diambil dari keturunan laki-laki, sedangkan Nabi nggak punya walaupun Kamu punya. paham nggak sih? Kamu paham Iya, nggak sih Sayyidina Ali sama Sayyidina Ali sama Nabi Muhammad ini kan sama DNA-nya. Sayyidina Ali sama Nabi Muhammad itu DNA-nya sama. Harus dicatat karena mereka itu sepupu satu ayah, satu kakek. Dari keturunan kakek yang sama. DNA-nya mereka sama dari garis keturunan laki-laki. Walaupun anak Nabi Muhammad adalah Fatimah perempuan, tapi DNA Ali, DNA-nya Sayyidina Ali ini dengan DNA-nya Nabi Muhammad, ketika mereka menikah, itu DNA yang turun adalah DNA tetap jalur Nabi Muhammad. Karena DNA Ali sama DNA Nabi Muhammad adalah DNA yang sama. Lalu mereka punya anak. Nah, seterusnya begini, bukan berarti DNA itu kita harus menggali kuburannya Nabi Muhammad, tidak. Jadi di Arab Saudi itu ada namanya proyek Bani Hashim. Saya tekankan di situ ada proyek Bani Hashim. Proyek Bani Hashim ini adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah melakukan tes DNA. Ya, dari Bani Hashim itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan tes DNA dengan nama Proyek Bani Hashim. Dari Proyek Bani Hashim itu, mereka ini yang betul-betul sudah terdeteksi dan terverifikasi sebagai keturunan Rasulullah. Itu di tes DNA dan hasil tes DNA-nya adalah J. J. Artinya adalah mereka bangsa Arab keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu apa? Bani Hashim itu adalah keturunan dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di suatu tempat di Georgia atau di lembah Kaukasus atau di lembah Kazakhstan saat ini atau di wilayah Turki bagian utara itu ada sekelompok orang. Misalkan gini Bang, nanti dulu Bang, belum selesai Bang. Tadi DNA bangsa Arab sudah diketahui ya Bang. DNA bangsa Arab tadi sudah diketahui ya Bang. J Bang. J. DNA bangsa Arab J. Lalu ada di sebuah daerah di pegunungan Kaukasus, di daerah Georgia. Mereka ada sekelompok orang bernama suku Khazar. Suku Khazar ini bukan Yahudi asli, tetapi mereka adalah Yahudi yang convert dari orang-orang suku Khazar menjadi Yahudi, tapi mereka bukan keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabi Ishak, bukan keturunan Nabi Yakub. Tapi mereka adalah keturunan Bani Khazar. Dan mereka bukan bangsa Arab. Mereka ini menyebar ke seluruh dunia. Dan kelompok kaum Khazar ini tes DNA-nya adalah G. Dengan proyek tes DNA itu adalah Jewish DNA atau Yahudi DNA. Jewish DNA ini adalah hasilnya G. Lalu di Yaman, para Habib-Habib Yaman melakukan tes DNA sebanyak 180 orang. Sebanyak 180 orang ini menjalani tes DNA. Bahkan sekarang sudah ada 183 orang. Karena ditambah kemarin sama Habib Al-Habsyi yang
tes DNA di Indonesia, yang ternyata DNA-nya juga G. Yang artinya DNA G ini adalah bangsa dari kaum Khazar Kaukasus, yaitu Yahudi, bukan Yahudi asli, tapi Yahudi yang convert. Nah, mereka ini dua bangsa yang berbeda. Apakah mungkin dari dua bangsa yang berbeda ini, antara bangsa Arab yang J bersama dengan bangsa Georgia, Kaukasus yang G, bisa menjadi satu keturunan? Sedangkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah datang ke Kaukasus. Nabi Muhammad tidak pernah datang ke pegunungan Kaukasia. Nabi Muhammad tidak pernah menikah, tinggal di sana dengan orang-orang Kaukasus. Mengapa tiba-tiba ada keturunan Nabi Muhammad SAW yang memiliki DNA G? Ini sangat tidak mungkin, Bang. Sangat tidak mungkin. Dengan hasil DNA yang sangat ilmiah, nomor 1, DNA adalah hasil ilmiah tervalid sepanjang zaman tes DNA, maka dinyatakan tidak mungkin para Habib Yaman adalah keturunan Rasulullah, tetapi mereka adalah keturunan Bani Khazar, yaitu Yahudi Askenazi. Askenazi artinya adalah Yahudi yang bukan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan keturunan dari Nabi Yakub, bukan keturunan dari Nabi Ishak. Nah, disitulah mengapa kita bisa mengatakan bahwa Habib Yaman adalah Yahudi Askenazi, karena DNA mereka adalah G, sama seperti kaum Khazar yang Yahudi Askenazi, yang bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai sini Tidak paham, ada Bang? garis keturunannya. Sampai sini paham, Bang? Ya, karena otak saya isinya tai gitu kalau Kibin. Halo? Mukibin mana ada yang paham tentang itu? Kan taunya dia keturunan Nabi gitu, itu aja. Nggak tahu sejarah dia. Aslinya Mukibin tuh nggak tahu Halo, Bang? apa-apa. Sudah paham, Bang Ijaz? Semoga Bang Ijaz sadar. Semoga Bang Ijaz sadar, kembali ke barisan pribumi Nusantara, kita jaga kita, negara ini, bangsa ini, jangan sampai dijajah seperti Palestina, Bang. Palestina itu kaum Khazar yang menguasai, yang berhaplogrup DNA G di Israel saat ini. Itu mereka Sampai dia ketinggian 70%. terlalu ilmiah lembus orang. Coba aku tanya, Ijaz, kau punya pahlawan nasional, inget nggak siapa namanya Ijaz? Nggak tahu, Bang. Aduh, giliran nama-nama Khabib kau hafal semua. Kau tuh orang Madura harusnya bangga punya pahlawan nasional. Tahu nggak siapa namanya Ijaz? Sakera. Betul, tapi bukan yang dikenal di seluruh Indonesia, terutama orang Jakarta. Itulah Ijaz. Kau harus Raden Wijaya banggakan juga. itu. Pahlawan nasionalmu namanya Halim Perdana Kusuma. Dijadikan nama bandara tuh di Jakarta tuh. Luar biasa pilot. perjuangannya bela Pertiwi. Gugur syahid Nah, ketika gugur. pesawatnya bolak-balik membawa senjata, membawa obat-obatan dari luar negeri. Malah Harusnya itu yang dibanggakan oleh orang Madura. orang ini Orang Yaman. Karim kau banggakan. Nggak ada manfaat buat Madura, nggak ada manfaat buat Dinul Islam, nggak ada manfaat buat NKRI. Aku aja bangga sama Halim Perdana Kusuma. Masa kau nggak berbangga sama beliau, pahlawan Indonesia, pahlawan nasional? Rodek Abdurrahman, apakah Habib asli keturunan warga Yaman? Bukan. Mereka adalah pendatang. Mereka pendatang dari pegunungan Iran. Jadi orang Kaukasus itu bermigrasi ke Iran, dari Iran baru ke Yaman. Dari Yaman mereka dibawa oleh Belanda di tahun 1830 untuk meredam perang Jawa. Mereka dibawa ke Nusantara ini oleh kapal-kapal Belanda. Halo Bang Ijaz. Iya. Nggak paham sejarah, Bang. Hafiz naik Fiz, temenin Ijaz. Ijaz sudah mencret nih. Hafiz naik Fiz.
Halo ya Bang, apa Bang? Tadi lagi di kamar mandi. Nah, ini Bang Ijaz, ini kan makam yang dibongkar kemarin. Ya kan Bang Ijaz? Nah, Bang Ijaz tahu yang di lingkari merah-merah itu ada makam daripada Kiai Soleh bin Musa. Ada juga makam dari Nyai Munawaroh ya, Hajah Munawaroh. Bismillah. Itu adalah salah satu terah dari Sayyid Soleh Semendi. Paham enggak Mas Ijaz? Mat. Sampe lapo nok gini, sampe niku nok gini ndak usah lapo-lapo ben nok gini. Aku ae yo gandanan yo. Sekarang Bang Ijaz, itu tadi Mas Ijaz begini. tahu enggak Pondok Sidogiri tahu enggak? Nggak tahu. Pondok Sidogiri tahu enggak? Nggak tahu. Pondok Kenapa? Pondok pesantren Sidogiri masa enggak tahu, orang Madura masa enggak tahu. Orang Madura Ya, itu nggak tahu pasti. Kalau dengar iya, tapi kalau tahu nggak tahu. Oke, tapi tahu kan ya Pondok Madura itu kan orang Sumenep, orang Sampang itu kan rujukannya orang Pondok Sidogiri. Ya, terus Nah, di situ ya kita tahu ada makam Nyai Hajah Munawaroh. Beliau itu 6 bersaudara. Yang pertama ya Kiai Nawawi, ya pemimpin di Sidogiri. Yang kedua Mbah Dahlan Sukun Sari. Yang ketiga Mbah Bahar Sidogiri. Yang keempat ya ini Nyai Hajah Munawaroh Serambi Winongan. Yang kelima itu Mbah Fatonah Sidogiri. Yang keenam Mbah Anisah Sidogiri. Itu semuanya adalah terah dari Sayyid Soleh Semendi bin Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ya, pertanyaannya yang menjadi duriyah itu yang di atas itu bawah bangunan itu atau yang saya lingkari merah itu. Lah kita tahu juga bahwa Mbah Munawaroh ini, Nyai Hajah Munawaroh itu menikah. Yang pertama anaknya cuma satu, Kiai Haji Abdul Adim. Terus nikah yang kedua dengan suami yang kedua Mbah Ihsan bin Mujahid bin Zainal Abidin bin Syekh bin Ahmad Junaidi bin Khosam bin Mbah Sulaiman Mojo Agung. Anda pernah dengar enggak Mbah Sulaiman Mojo Agung punya anak 2. Yang pertama Mbah Sufayah yang kawin dengan Mbah Yasin ya binka Rois PP Salafiyah. Punya anak 2 ya. Satu Ibu Hajah Nyai Khotijah, yang kedua Kiai Haji Ali Akib. Itu semuanya terah. Dan di samping makam ini ada namanya masjid, ya masjid tertua di Pasuruan, bukan hanya di Winong, tertua di Pasuruan yang didirikan oleh Sayyid Soleh Semendi. Ini terahnya. Gimana sih? Relanda itu ya makam dari tokoh-tokoh ulama-ulama yang mencetak kiai-kiai besar di Pasuruan, makamnya dihimpit, ditindih. Kalau Mas Ijaz pernah menguburkan mayat, bahkan atau menurunkan mayat setelah selesai ditimbun, itu kan nisan tidak akan persis di bawah kaki atau di atas kepala, pasti tidak, akan diajukan ya. Paling enggak di atas lutut, paling enggak di bawah leher. Kalau itu nisan yang di kepala saja nempel di pundasi, ya otomatis bagian dada ke atas sampai ke kepala ditindih dengan bangunan pundasi itu. Rela enggak kira-kira ketika bapakmu ya makamnya di seperti itu kan, apalagi ini ulama besar ya, Kiai Soleh bin Musa, Nyai Hajah Munawaroh
ya ini ulama-ulama besar yang melahirkan ulama besar yang hari ini punya pesantren besar di Pasuruan. Kiai Suwardi itu pondok pesantrennya selain di Pasuruan ada juga di Bojonegoro besar, ada juga di sini di Jawa Tengah besar. Santrinya bukan hanya ratusan, ribuan. Jadi begini Bang Ijas, halo Bang Ijas. Halo Bang Ijas. Bang Ijas. Ayo Bang Madura. Bang Ijas. Mukibin tuh kalau sudah ndak bisa ngomong ya gitu dah. Bang Ijas. Orangnya nggak bisa menghargai orang lain itu. Bagaimana? Bagaimana Bang Ijas? Apakah Iya Bang. Kenapa Bang? Tadi yang saya jelaskan tadi apakah Bang Ijas paham? Ya tadi kan waktu abang jelasin saya lagi di kamar mandi ya sedikit paham lah. Terus kenapa bang? Terus Enggak, apakah ini kan Anda masih percaya dengan Habib Hol Sulu Haram ini bang? Yang Askenazi? haram itu apanya bang? Enggak, ini kita nanti dulu. Apakah Anda masih percaya bahwa Habib itu adalah cucu Nabi? Apakah sekarang Anda percaya bahwa Habib adalah Yahudi Askenazi? Ya tetap Habib saya percaya keturunan Nabi ya. Alasannya apa, Bang? Sebentar, pertanyaan Alasannya saya. apa? Alasannya apa? Monggo. Tolong Alasannya jelaskan apa? kenapa? Yakin dari mana jenengan kalau Habib itu keturunan Nabi? Tolong jelaskan sejarahnya ke atas. Jelaskan. Sudah diterangkan di Bersenji. Lah ya baca. Jelaskan sekarang. Kamu nggak tahu? Enggak, bahwa saya mau tahu. Jelaskan, coba jelaskan. Jenengan cerita seperti Mas host tadi. Mau cerita ya apa? Nggak Kalau usah percaya, diceritain, kan punya Bang. keyakinan. Percuma diceritain sama kamu itu percuma karena kamu kan nggak meyakini atau nggak percaya kan? Jadi nggak begini, Bang. percaya. Kita kan mencari kebenaran, Percuma. Bang. Kan sudah Halo, saya Bang kasih Ijas. tahu di Bersenji kan sudah ada. Bang Ijas, kita menceritakan kebenaran. Kita menceritakan kebenaran. Bukan asumsi pribadi atau ngarang-ngarang. Iya. Atau gini loh Bang, kalau misalkan semua orang bisa mengaku sebagai cucu Nabi, atau misalkan saya mengaku sebagai cucu Superman, tapi saya nggak punya bukti Bang, apakah orang lain harus percaya gitu? Saya adalah cucu Superman, lalu saya ditanya sama abang, buktinya mana? Ya kamu nggak perlu tahu buktinya, kamu cukup percaya saja sama saya adalah cucu Superman, imani Kalau saja. mau bertanya ya tanyalah sama ya Habib kalau seperti itu pertanyaan sampean. Gini, jadi gini kan Bang, semuanya itu kan ada dalam catatan, ada catatan sejarah, ada catatan Kan tarikh, dan yang dibuat apa kekuatannya hanya karena DNA doang kan bang? nah gini, selain DNA, dalam cerita catatan sejarah, Habib juga tidak masuk kategori dalam catatan sejarah. Mereka tidak dikenal sebagai cucu Rasulullah. Dalam catatan sejarah tidak dikenal mereka, ya. Jadi begini. Sebentar, Mas Lembu Sora, sedikit Mas Lembu Sora. Oke. Mas Hijas, ya ini kan ada makam ya, ada makam di Gresik ini ya. Ini kan tak tunjukkan yang tulisannya yang jelas ya, tapi sebenarnya Enggak, ini bang, biar enggak karena saya lagi agak ngantuk juga bang. Ini kan Hol Sulu ini maksudnya Hol Sulu Haram ini apanya yang haram? Oke, tak jelaskan. Ketika orang memakai barang yang bukan miliknya atau ya menggunakan barang yang bukan haknya, kira-kira haram atau halal? Ya lihat dulu bang. Oke, saya mengambil ya hak Anda tanpa saya minta izin sama Anda. Haram atau halal sesuatu yang saya ambil dari punya Anda? Kalau divonis langsung haram diambil cuma dua haram sama halal bang. Ya bisa halal bisa haram bang. Iya, pertanyaannya ketika saya mengambil buah mangga Anda tanpa izin Anda, makanan buah mangga ini halal atau haram? Ya halal bang, asalkan itu melebihi dari batas lahan saya bang. Loh, goblok orang ini. Loh, Goblok Anda banget. yang Nggak tahu bodoh. apa-apa. Anda yang bodoh, kamu lu bodoh. Goblok ini. Anda.
Saya tanya, kalau Tanya Anda punya kamu mangga, yang nggak saya paham. ambil, haram apa enggak? Cuman tanya Enggak. gitu, jawab gitu aja nggak bisa ini. Loh, nggak haram kok. Loh, Duh, gimana? ambil hak orang kok udah haram? Loh, nggak haram kok. Kok bisa? Loh, karena Anda bodoh. Nyolong haram nggak? Itu tanya lo nyolong Nah, haram. kalau nyolong ya haram. Nah, Apa Oke, bedanya ngambil ya gak baca itu nyolong haram ya. mengambil hak Haram orang ya lain. berarti. Rendah ini yang cuma Sekarang pertanyaannya Mas Hijas, kota Solo itu miliknya siapa? Itu milik masyarakat Solo. Karena masyarakat Solo lah yang mempunyai kota Solo. Kalau Habib yang di Kholi ini memakai sesuatu yang bukan miliknya, disematkan kepada sesuatu yang dilakukan acara pribadi keluarganya, ini namanya juga menyerobot hak milik orang lain. Itu haram. itu Secara kan agama diundang, Bang. haram. Itu kan diundang. Yang untuk berceramah itu kan diundang. Misalkan saya dari Madura diundang. Sedangkan ini masyarakat Solo ini Gitu. semuanya sudah menolak. Aliansi Pergerakan Udah, Sesolo host. Raya Terlalu ilmiah, menolak. host. Terlalu ilmiah. Untuk kelas SDM kayak gini, begini Enggak, dia pertanyaannya. nggak lulus SD, Ijaz, nggak lulus dia. Ijaz, Iya nggak lulus, memang nggak Ijaz. lulus. Tapi yang lulus aja Meremas-remas, kayak rendah. meremas-remas payudara, memelintir puting yang bukan mahramnya, haram apa halal? Apa? Meremas-remas Ini kulin. susu, sebentar Ya. Enda. Meremas-remas susu, Ya. memelintir puting yang Ya. bukan mahramnya, Ya. haram apa enggak? Ya kalau punya kamu sendiri nggak haram. Ah, ini Abu Nawas ini. Binimu dipegang-pegang susunya, dipelintir sama orang di pinggir jalan, haram apa halal? Ya bukan haram, tak bunuh sama saya. Nah, begitu dong jawabnya. Jangan melintir aja kau. Loh, kamu Jadi itu kan haram saya ya? cuma hallnya Haram Solo, ya? haram kok nyampe ke sama-sama. Haram. Kalau ke sana. Habib yang minta binimu kasih apa carok? Apa? Kalau Habib yang minta binimu dikasih apa carok? Loh, mana ada Habib minta bini? Alah, Orang diminta sama Habib. mana ada. Jangan ke Habib. Kamu Jadi minta bini saya. haul di saya Solo itu bunuh. haram karena Ya, yang dihauli. dengerin dulu. Misalkan kamu minta bini saya bunuh kamu. Nah, Ya, itu Habibnya minta tapi bini kalau orang Habib yang masih minta kau kasih. Ya beneran, kamu saya bunuh. Habib Acong. yang minta kau Tapi Habib kasih. yang minta, Tulul, Habib yang minta dikasih nggak? tulul Bang, kau. Apa? Kalau Mana Habib yang minta ada? dikasih nggak? Mana Mana ada? ada buktinya? Jawab, Mana ada? dikasih atau Yang enggak? menuduh Habib Mana itu minta ada? bini orang mana ada? Kamu Mana kan Jawabnya ada? ngarang. dikasih atau enggak? Bang Ijaz, Kamu ini kan dikasih. ngarang. Kamu Mana ini kan ada? ngarang. Kamu ini mau menjelekkan Habib kan ngarang, pakai Bang, asumsi yang ini. Habib itu sudah jelek, Bang, bukan Nggak usah ke Habib. dijelek-jelekan. Kamu sendiri misalkan minta bini saya Mana ada? bunuh kamu beneran. Mana Apapun ada? risikonya. Kalau Mana orang lain ada? carok. Kalau kita, Kalau kalau Habib kita- kasih. kalau kita nggak mau, Bang, minta bini abang, Bang. Nah, kalau Habib ada kemungkinan. Makanya kok bilang Habib Orang minta ini- bini orang itu Orang dapat ini dari bukan mana level, otak kamu bukan itu? level, nggak level orang ini, nggak penuh. Jadi dia bingung katanya dia. nih, Enggak, saya ini Ijaz, masih heran sama haul Bang Solo Ijaz. itu haram karena Ijaz. yang dihauli Baik-baik. pertama tidak pernah hidup di Solo, tidak pernah tinggal di Solo, Baca aja nggak bisa. hidup besar diundang. modar itu di Hadramaut. Lalu kebiasaannya itu suka meremas-remas Apa kamu susu dan Cong? melintir Apa kamu puting. Cong udah ngawur? Makanya Kamu itu- haram. Kau kamu kan itu mau cuma tanya bisa tadi, berkuar-kuar di itu dalam HP sebabnya kamu. Ini haram. dia kamu beraninya Nah, keluar-keluar. kan ini ya. kalau Kamu ditempelin kalau kayak mau begini nih berdebat langsung atau dia mau nangkep. meluruskan, kamu Tadi jawab teman-teman terlalu tantangannya. tinggi, teman-teman terlalu ilmiah, uteknya nggak nyampe karena uteknya isi kamu tai. kamu tuh isinya tai semua. Nah, kamu itu. kan dia baru harus begini kalau ngomong sama SDM rendah nih. Teman-teman Aduh. ketinggian, Pengikutnya keduren. Habib, ternyata pengikut Habib seperti ini. Oh, Pan- beda-beda. goblok. Emang iya, Pantasan, iya benar. pantasan, Ya Bang. makanya
Dia Iya, turun benar. level Abang tuh mau. bangga sekali menjadi budaknya Habib, Bang. Loh, bangga saya, betul. Bangga, Bang ya. Jadi Bangga, budak iya, Yahudi benar. Askenazi, budak ya. Bangga Iya, sekali, Bang. daripada kayak Ya kamu. Allah. Terus Padahal dia apa? kayak gini dah, mutunya orang pengikut Habib dia kayak gini dah, seperti itu. Kasihan emang sekali kenapa? hidupmu. Kasihan sekali Oke, hidupmu, Bang. saya tengah-tengahi sebentar. Kasihan saya Saya makan tengah-tengahi gaib Mas kamu. Ijas. Kasihan Mohon sekali tenang kamu, dulu, Mas Bang. Ijas. Bang. Ini tadi Sadar, Bang. Mas bilang Ijas, baik-baik. kok Istighfar, yang Bang. baik. Sebentar Istighfar, Mas Bang. Ijas, Istighfar, tenang Bang. dulu. Istighfar. Mas Ijas tenang dulu.